Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus, mahasiswa Teknik Informatika Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik ibadah berupa menjelaskan mengenai bagian Toharoh atau basuci bab mandi junub. Jadi, apa saja yang dapat menyebabkan kita diwajibkan untuk mandi junub? Pertama, keluar sperma, kemudian hubungan seksual. Yang ketiga, terhenti keluarnya darah haid, terhenti keluarnya darah nifas, kemudian melahirkan, dan yang terakhir adalah orang yang meninggal. Nah, hal-hal tersebut mewajibkan kita untuk mandi junub sebelum bersuci berupa berwudu ataupun bertayamum. Ketika misalkan kita melakukan wudu sebelum mandi junub dan kita telah melakukan hal-hal tersebut, maka wudu kita itu tidaklah sah. Nah, bagaimana niat mandi junub tersebut? Jadi niatnya itu adalah nama itu gusla lirafil hadasil akbari minal jinabati fardu lillahi ta'ala. Nah, artinya aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari janabah fardu karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian bagaimana langkah mandi junub itu? Nah, langkahnya itu pertama, ambil air di kamar mandi lalu basuh tangan 3 kali. Di sini tidak berpatokan di kamar mandi saja ya, jadi langsung ketika kita misalkan akan melaksanakan mandi junub, langkah pertama itu membasuh tangan 3 kali. Kemudian bersihkan najis atau kotoran yang menempel pada tubuh. Jadi bersihkan terlebih dahulu apabila ada najis atau kotoran yang menempel pada tubuh. Nah, jika sudah bersih, kemudian langkah selanjutnya adalah berwudu. Nah, setelah wudu, kemudian guyur kepala hingga 3 kali pakai air bersamaan dengan mengucap niat. Jadi ketika kita mengguyur kepala kita dengan air itu sebanyak 3 kali, kita sambil mengucapkan niat yang telah dijelaskan tadi. Nah, kemudian siram seluruh anggota badan bagian kanan hingga 3 kali. Lalu dilanjutkan menyiram semua anggota badan bagian kiri sebanyak 3 kali juga. Kemudian gosok seluruh tubuh 3 kali baik bagian depan ataupun belakang. Nah, hal yang paling utama atau yang dapat membuat tidak sah mandi junub ini adalah air yang kita gunakan itu tidak mengenai atau membasuh seluruh bagian kulit. Jadi pastikan air yang kita gunakan untuk mandi itu membasuh seluruh bagian kulit gitu. Jadi jangan sampai sela-sela bagian tubuh kita ada yang tidak terkena air tersebut. Kemudian langkah selanjutnya adalah menyela rambut, bulu tebal, serta jenggot agar kulit terbasuh air. Nah, ini juga perlu diperhatikan karena apabila kita memiliki rambut yang tebal, khawatir air yang kita gunakan untuk mandi tersebut tidak menyentuh kulit kita, maka pastikan bahwa kulit kita semua tersentuh oleh air tersebut. Nah, langkah tersebut selesai, kemudian apabila menyentuh kemaluan saat mandi, maka kita wajib berwudu kembali di akhir mandi. Nah, hal ini misalkan ketika kita sudah mandi junub akan melaksanakan sholat, artinya jangan karena ketika kita awal sudah berwudu dan di akhir kita tidak berwudu kembali karena sudah di awal. Nah, alangkah lebih baiknya untuk memastikan agar hal yang kita lakukan mandi junub kita sah dan sholat kita menjadi sah. Nah, maka pastikan kita setelah mandi junub itu berwudu kembali. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai bagian toharoh atau bersuci bab mandi junub. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.